Selamat datang di channel Soal Calon ASN. Bagi yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Anda merupakan seorang pegawai arsiparis yang bertugas membantu atasan Anda dalam menyelenggarakan diklat pelatihan arsip. Namun Anda mengetahui bahwa atasan Anda dalam keadaan mabuk minuman alkohol. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Menegur atasan Anda tersebut. B. Melaporkan kepada pimpinan bahwa atasan Anda dalam keadaan mabuk. C. Membiarkannya, yang penting pelaksanaan tercapai. D. Tetap membantu atasan tersebut dan bila terjadi apa-apa Anda punya alasan supaya tidak disalahkan. Jawaban yang benar adalah B. Melaporkan kepada pimpinan bahwa atasan Anda dalam keadaan mabuk. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh atasan. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. B. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. C. Meminta penjelasan dan dukungan atasan, serta mencari strategi baru untuk perbaikan. D. Tidak membalas kritikan tersebut dan tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. Jawaban yang benar adalah B. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Di kantor Arsip Nasional tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa tamu yang merokok di area dilarang merokok, padahal sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area tersebut. Sebagai pegawai kantor Arsip Nasional yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan tersebut. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan tamu yang kedapatan sering merokok di area tersebut. B. Bersama seluruh komponen Balai Arsip Nasional untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Meminta Kepala Balai Arsip Nasional agar turun langsung menangani masalah ini dan memberikan sanksi. D. Memarahi dengan membentak pasien agar tidak merokok dan mengulangi perbuatannya tersebut. Jawaban yang benar adalah B. Bersama seluruh komponen Balai Arsip Nasional untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan kearsipan di Gedung Arsip Deptan adalah A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan pelatihan kearsipan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner Deptan dalam memajukan pelatihan sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan Deptan. C. Masyarakat dan Balai Arsip Deptan perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Masyarakat akan datang jika ada undangan dari Deptan. Jawaban yang benar adalah A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan pelatihan kearsipan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Nilai yang paling dijunjung oleh seorang ASN adalah integritas. Apakah Anda memiliki nilai tersebut? A. Saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas, tapi saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. B. Terkadang sulit untuk berintegritas jika orang di sekitar saya tidak melakukannya juga. C. Saya tidak konsisten berintegritas, namun juga tidak pernah bermaksud berperilaku menyimpang. D. Saya orangnya berintegritas, namun terkadang berperilaku menyimpang jika ada kesempatan. Jawaban yang benar adalah A. Saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas, tapi saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. Seorang arsiparis ahli pertama sedang mempelajari sejarah perkembangan kearsipan di Indonesia, pada periode manakah Lembaga Kearsipan Nasional pertama kali dibentuk? A. Masa penjajahan Belanda. B. Masa penjajahan Jepang. C. Masa kemerdekaan awal. D. Masa Orde Baru. E. Masa reformasi. Jawaban yang benar adalah C. Masa kemerdekaan awal. Arsiparis ahli pertama di sebuah instansi pemerintah diminta untuk menganalisis perubahan signifikan dalam sistem kearsipan nasional. Peristiwa manakah yang paling memengaruhi perkembangan kearsipan di Indonesia pada awal abad ke-21? A. Pengesahan UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. B. Pembentukan Sistem Informasi Kearsipan Nasional, SIKN. C. Penerapan sistem kearsipan elektronik di seluruh instansi pemerintah. D.
Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Preservasi Arsip Digital. E. Pendirian Sekolah Tinggi Kearsipan Nasional. Jawaban yang benar adalah A. Pengesahan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam sebuah diskusi tentang konsep dasar kearsipan, seorang arsiparis ahli pertama menjelaskan tentang pengertian arsip. Manakah di antara definisi berikut yang paling tepat menggambarkan pengertian arsip menurut UU No. 43 Tahun 2009? A. Dokumen tertulis yang memiliki nilai historis. B. Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media. C. Berkas yang disimpan secara sistematis karena memiliki kegunaan. D. Informasi terekam yang dibuat oleh lembaga negara. E. Warisan budaya berbentuk dokumen yang harus dilestarikan. Jawaban yang benar adalah B. Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media. Seorang arsiparis ahli pertama ditugaskan untuk mengevaluasi sistem kearsipan di instansinya. Ia menemukan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya mencapai tujuan kearsipan. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan tujuan kearsipan menurut konsep kearsipan modern? A. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya. B. Menjaga keamanan dan keselamatan arsip. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan arsip. D. Meminimalisasi penggunaan arsip untuk kepentingan hukum dan bisnis. E. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal. Jawaban yang benar adalah D. Meminimalisasi penggunaan arsip untuk kepentingan hukum dan bisnis. Dalam menjelaskan teori dasar kearsipan, seorang arsiparis ahli pertama memaparkan konsep life cycle of records. Urutan yang benar dari siklus hidup arsip menurut teori ini adalah A. Penciptaan penggunaan pemeliharaan penyusutan. B. Penciptaan pemeliharaan penggunaan penyusutan. C. Pemeliharaan penciptaan penggunaan penyusutan. D. Penciptaan penyusutan penggunaan pemeliharaan. E. Penggunaan penciptaan pemeliharaan penyusutan. Jawaban yang benar adalah A. Penciptaan penggunaan pemeliharaan penyusutan. Seorang arsiparis ahli pertama sedang menganalisis penerapan teori records continuum di instansinya. Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan perbedaan utama antara teori records continuum dengan life cycle of records? A. Records continuum fokus pada arsip digital, sedangkan life cycle pada arsip konvensional. B. Records continuum memandang arsip sebagai entitas yang statis, sedangkan life cycle sebagai entitas yang dinamis. C. Records continuum menekankan pemisahan tahapan, sedangkan life cycle menekankan kontinuitas. D. Records continuum memandang pengelolaan arsip sebagai proses yang berkelanjutan, sedangkan life cycle sebagai tahapan yang terpisah. E. Records continuum hanya diterapkan pada arsip pemerintah, sedangkan life cycle pada semua jenis arsip. Jawaban yang benar adalah D. Records continuum memandang pengelolaan arsip sebagai proses yang berkelanjutan, sedangkan life cycle sebagai tahapan yang terpisah. Dalam mengklasifikasikan jenis-jenis arsip, seorang arsiparis ahli pertama menemukan sebuah dokumen yang berisi informasi tentang struktur organisasi instansi. Berdasarkan fungsinya, jenis arsip apakah ini? A. Arsip vital. B. Arsip dinamis. C. Arsip fasilitatif. D. Arsip substantif. E. Arsip statis. Jawaban yang benar adalah C. Arsip fasilitatif. Seorang arsiparis ahli pertama diminta menganalisis kebutuhan penyimpanan arsip di instansinya. Ia menemukan beberapa arsip yang memiliki informasi penting tapi jarang digunakan. Berdasarkan sifatnya, jenis arsip apakah ini? A. Arsip terbuka. B. Arsip tertutup. C. Arsip inaktif. D. Arsip vital. E. Arsip dinamis aktif. Jawaban yang benar adalah C. Arsip inaktif. Dalam menjelaskan tentang jenis-jenis arsip berdasarkan bentuknya, seorang arsiparis ahli pertama dapat memberikan contoh berikut, kecuali A. Arsip tekstual berupa urat keputusan. B. Arsip kartografik berupa peta wilayah. C. Arsip audiovisual berupa rekaman video. D. Arsip elektronik berupa dokumen digital. E.
Arsip rahasia berupa dokumen intelijen. Jawaban yang benar adalah E. Arsip rahasia berupa dokumen intelijen. Seorang arsiparis ahli pertama sedang melakukan penilaian terhadap nilai guna arsip di instansinya. Ia menemukan sebuah dokumen yang memiliki nilai pembuktian terhadap hak dan kewajiban warga negara. Nilai guna apakah yang dimiliki oleh arsip tersebut? A. Nilai guna administrasi. B. Nilai guna hukum. C. Nilai guna keuangan. D. Nilai guna ilmiah dan teknologi. E. Nilai guna sejarah. Jawaban yang benar adalah B. Nilai guna hukum. Apa yang dimaksud dengan arsip milik negara? A. Arsip yang dibuat oleh individu. B. Arsip yang tidak memiliki nilai sejarah. C. Arsip yang terkait dengan kegiatan lembaga negara dan sumber dana negara. D. Arsip yang hanya berisi data pribadi. E. Arsip yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jawaban yang benar adalah C. Arsip yang terkait dengan kegiatan lembaga negara dan sumber dana negara. Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsip milik negara? A. Andri saja. B. Pencipta arsip saja. C. Pihak terkait saja. D. Andri, pencipta arsip, dan pihak terkait. E. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, saja. Jawaban yang benar adalah D. Andri, pencipta arsip, dan pihak terkait. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana nasional dilaksanakan oleh A. Andri saja. B. Pencipta arsip saja. C. Pihak terkait saja. D. Andri dan pencipta arsip yang berkoordinasi dengan BNPB. E. BNPB saja. Jawaban yang benar adalah D. Andri dan pencipta arsip yang berkoordinasi dengan BNPB. Apa yang termasuk dalam pengelolaan arsip dinamis? A. Penciptaan arsip saja. B. Penggunaan dan pemeliharaan arsip saja. C. Penyusutan arsip saja. D. Penciptaan arsip dan penggunaan arsip. E. Penggunaan arsip dan pemeliharaan arsip. Jawaban yang benar adalah D. Penciptaan arsip dan penggunaan arsip. Apa yang dimaksud dengan penciptaan arsip? A. Proses pemeliharaan arsip. B. Proses pembuatan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya. C. Proses penggunaan arsip. D. Proses pemusnahan arsip. E. Proses penyusutan arsip. Jawaban yang benar adalah B. Proses pembuatan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya. Bagaimana penciptaan arsip dilakukan? A. Tanpa analisis fungsi dan tugas organisasi. B. Berdasarkan analisis fungsi dan tugas organisasi. C. Tanpa memperhatikan komponen struktur, isi, dan konteks arsip. D. Dengan tidak mendokumentasikan proses pembuatan dan penerimaan arsip. E. Dengan tidak memeriksa keautentikan arsip. Jawaban yang benar adalah B. Berdasarkan analisis fungsi dan tugas organisasi. Apa yang dimaksud dengan arsip terjaga dan arsip umum dalam daftar arsip dinamis? A. Arsip yang tidak diawasi. B. Arsip yang tidak penting. C. Arsip yang terkait dengan kegiatan berbahaya. D. Arsip yang wajib dijaga keutuhannya. E. Arsip yang hanya berhubungan dengan kegiatan internal. Jawaban yang benar adalah D. Arsip yang wajib dijaga keutuhannya. Pemilihan arsip dinamis dilakukan untuk A. Menjaga kerahasiaan arsip. B. Menghambat proses penegakan hukum. C. Menjamin keamanan informasi dan fisik arsip. D. Mengungkapkan rahasia atau data pribadi. E. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Jawaban yang benar adalah C. Menjamin keamanan informasi dan fisik arsip. Program arsip vital melibatkan kegiatan A. Identifikasi, perlindungan dan pengamanan serta pemusnahan. B. Penggunaan dan pemeliharaan arsip.
C. Penyusutan arsip. D. Penciptaan arsip. E. Pengembangan arsip. Jawaban yang benar adalah A. Identifikasi, perlindungan dan pengamanan serta pemusnahan. Arsip statis adalah arsip yang A. Tidak memiliki guna. B. Hanya berhubungan dengan kegiatan internal. C. Berkaitan dengan kegiatan berbahaya. D. Memiliki nilai guna kesejarahan dan telah habis retensinya. E. Hanya berisi data pribadi. Jawaban yang benar adalah D. Memiliki nilai guna kesejarahan dan telah habis retensinya. Informasi yang terkandung dalam GUID ini memuat informasi tentang perbendaharaan arsip statis, seperti pencipta arsip, periode penciptaan, volume arsip, uraian isi, dan contoh arsip. Pengertian dari A. GUID arsip statis tematis. B. GUID arsip statis hazanah. C. GUID arsip statis. D. GUID arsip tematis. E. GUID arsip statis tematis hazanah. Jawaban yang benar adalah B. GUID arsip statis hazanah. Informasi yang terkandung dalam GUID ini memuat informasi tentang suatu tema tertentu yang diambil dari beberapa hazanah arsip statis, seperti nama pencipta arsip, periode penciptaan, nomor arsip, uraian deskripsi arsip, dan uraian isi ringkas. Merupakan pengertian dari A. GUID arsip statis tematis. B. GUID arsip statis hazanah. C. GUID arsip statis. D. GUID arsip tematis. E. GUID arsip statis tematis hazanah. Jawaban yang benar adalah A. GUID arsip statis tematis. Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri serta BUMN dan atau BUMT wajib membuat program arsip vital melalui kegiatan A. Identifikasi, perlindungan dan pengamanan, serta pemusnahan. B. Penciptaan arsip dan penggunaan arsip. C. Penyusutan arsip. D. Pembuatan daftar arsip dinamis. E. Penggunaan dan pemeliharaan arsip. Jawaban yang benar adalah A. Identifikasi, perlindungan dan pengamanan, serta pemusnahan. Pengelolaan arsip adalah proses mengatur, mengelola, dan memelihara arsip agar mudah diakses, aman, dan teratur. Pengelolaan arsip yang baik akan membantu menjaga integritas informasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Pengelolaan arsip statis meliputi aspek berikut, kecuali A. Akuisisi arsip statis. B. Pengolahan arsip statis. C. Preservasi arsip statis. D. Konservasi arsip statis. E. Akses arsip statis. Jawaban yang benar adalah D. Konservasi arsip statis. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan arsip statis ke lembaga kearsipan melalui penyerahan arsip dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip. Akuisisi arsip statis meliputi arsip apa saja? A. Arsip statis yang hanya telah diverifikasi secara langsung. B. Arsip statis yang hanya telah diverifikasi tidak langsung. C. Arsip statis yang hanya bersifat pribadi. D. Arsip statis yang tidak memiliki nilai sejarah. E. Arsip statis yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung. Jawaban yang benar adalah E. Arsip statis yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung. GUID arsip merupakan sarana bantu penemuan arsip statis yang berisi uraian informasi mengenai hazanah arsip statis yang tersimpan di lembaga kearsipan. Berapa jenis GUID arsip statis yang ada? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Jawaban yang benar adalah B. 2. Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, pengertian arsip statis adalah A. Arsip yang belum punya nilai guna tapi dibutuhkan di kegiatan sehari-hari. B. Arsip yang disimpan sementara untuk keperluan khusus. C. Arsip yang tersaji secara digital dan disimpan dalam sistem elektronik. D. Arsip yang sudah tidak digunakan tetapi memiliki nilai guna permanen.
Jawaban yang benar adalah D. Arsip yang sudah tidak digunakan tetapi memiliki nilai guna permanen. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah kepada unit kearsipan menggunakan prosedur yang disebut. A. Penyusutan arsip. B. Retensi arsip. C. Penataan arsip. D. Alih media arsip. Jawaban yang benar adalah A. Penyusutan arsip. Manajemen arsip dinamis mengenal jenis arsip vital. Maksud dari arsip vital adalah A. Arsip dengan nilai sementara dan dapat dimusnahkan. B. Arsip yang fungsinya hanya untuk dokumentasi. C. Arsip sangat penting bagi kelangsungan organisasi dan tidak dapat digantikan. D. Arsip yang disimpan dalam bentuk digital. Jawaban yang benar adalah C. Arsip sangat penting bagi kelangsungan organisasi dan tidak dapat digantikan. Perbedaan utama dari di antara dua jenis arsip dinamis, yakni arsip aktif dan arsip inaktif adalah A. Arsip aktif berguna terus-menerus di kegiatan sehari-hari, sedangkan arsip inaktif jarang digunakan. B. Arsip aktif disimpan lama, sedangkan arsip inaktif cepat dimusnahkan. C. Arsip aktif tersimpan di pusat dokumen, sedangkan arsip inaktif disimpan di unit pengolah. D. Arsip aktif dibuat secara manual, sementara arsip inaktif didigitalisasi. Jawaban yang benar adalah A. Arsip aktif berguna terus-menerus di kegiatan sehari-hari, sedangkan arsip inaktif jarang digunakan. Di antara kegiatan yang berlangsung dalam tahap penyusutan arsip adalah A. Penyimpanan arsip dalam format digital. B. Mengukur nilai guna arsip dan memusnahkan yang tidak lagi bernilai guna. C. Membuat duplikasi arsip untuk tujuan dokumentasi. D. Mengintegrasikan arsip ke dalam sistem komputerisasi. Jawaban yang benar adalah B. Mengukur nilai guna arsip dan memusnahkan yang tidak lagi bernilai guna. Preservasi arsip penting dalam sistem pengelolaan kearsipan. Pengertian preservasi arsip adalah A. Penyimpanan arsip secara permanen di pusat arsip. B. Upaya melindungi arsip dan memperpanjang usianya agar tetap bisa diakses. C. Pembuatan salinan arsip untuk kebutuhan jangka panjang. D. Proses pemindahan arsip dari unit pengolah ke pusat kearsipan. Jawaban yang benar adalah B. Upaya melindungi arsip dan memperpanjang usianya agar tetap bisa diakses. Alasan menentukan sebuah arsip bisa dimusnahkan atau masih dipertahankan yang tepat adalah A. Jumlah halaman arsip. B. Nilai guna informasi di dalam arsip. C. Kebutuhan ruang penyimpanan. D. Tanggal pembuatan arsip. Jawaban yang benar adalah B. Nilai guna informasi di dalam arsip. Berdasarkan teori life cycle, tahapan yang tepat dalam siklus hidup arsip ialah A. Pembuatan, penyimpanan, dan pemusnahan. B. Penggunaan, preservasi, dan penyimpanan. C. Pembuatan, penggunaan, penyusutan, dan pemusnahan. D. Penggunaan, pemeliharaan, dan pemusnahan. Jawaban yang benar adalah C. Pembuatan, penggunaan, penyusutan, dan pemusnahan. Salah satu fungsi utama arsip di instansi pemerintah adalah jadi alat bukti. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti adalah A. Arsip yang digunakan untuk mendukung klaim hukum dan administrasi. B. Arsip yang digunakan sebagai bukti kegiatan proyek. C. Arsip yang dibutuhkan untuk keperluan pajak dan keuangan. D. Arsip yang disimpan untuk keperluan referensi masa depan. Jawaban yang benar adalah A. Arsip yang digunakan untuk mendukung klaim hukum dan administrasi. Yang dimaksud dengan nilai guna administrasi dalam pengelolaan arsip adalah A. Arsip yang digunakan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. B. Arsip yang berfungsi untuk mendukung kegiatan operasional instansi. C. Arsip yang disimpan untuk keperluan hukum. D. Arsip yang digunakan untuk riset akademik dan referensi. Jawaban yang benar adalah B. Arsip yang berfungsi untuk mendukung kegiatan operasional instansi.
Fungsi jadwal retensi arsip dalam pelaksanaan tugas seorang arsiparis untuk A. Menentukan jenis arsip yang layak dialih mediakan. B. Mengatur masa simpan arsip sebelum pemusnahan. C. Menyusun sistem klasifikasi arsip elektronik. D. Mengelola ruang penyimpanan arsip yang terbatas. Jawaban yang benar adalah B. Mengatur masa simpan arsip sebelum pemusnahan. Di antara sejumlah jenis dokumen berikut, yang termasuk contoh arsip vital. A. Surat izin cuti pegawai. B. Akta pendirian perusahaan. C. Laporan keuangan bulanan. D. Agenda rapat mingguan. Jawaban yang benar adalah B. Akta pendirian perusahaan. Contoh arsip dinamis aktif yang tepat adalah A. Laporan kegiatan tahunan yang disimpan untuk arsip permanen. B. Surat keputusan yang sedang digunakan untuk proyek berjalan. C. Dokumen pembelian aset tahun lalu. D. Nota pembayaran listrik 5 tahun lalu. Jawaban yang benar adalah B. Surat keputusan yang sedang digunakan untuk proyek berjalan. Berikut ini yang termasuk contoh arsip inaktif adalah A. Surat penawaran yang sudah kedaluarsa. B. Surat perintah kerja yang masih dalam proses. C. Nota pembelian barang yang masih dalam pengecekan. D. Akta jual beli tanah yang digunakan untuk proses hukum. Jawaban yang benar adalah A. Surat penawaran yang sudah kedaluarsa. Salah satu contoh jenis arsip sementara adalah A. Laporan audit internal yang masih dalam pembahasan. B. Daftar hadir pegawai untuk bulan berjalan. C. Laporan keuangan 5 tahun terakhir. D. Surat keterangan cuti yang telah disetujui. Jawaban yang benar adalah B. Daftar hadir pegawai untuk bulan berjalan. Arsip yang disimpan dan diproses secara digital, seperti email atau dokumen yang dipindai, termasuk dalam kategori A. Arsip vital. B. Arsip elektronik. C. Arsip inaktif. D. Arsip statis. Jawaban yang benar adalah B. Arsip elektronik. Dokumen surat menyurat antar instansi yang sudah tidak dipakai tetapi disimpan untuk dokumentasi adalah contoh jenis arsip. A. Vital. B. Sementara. C. Inaktif. D. Elektronik. Jawaban yang benar adalah C. Inaktif. Salah satu arsip yang di bawah tanggung jawab Anda akan dipinjam untuk berbagai keperluan. Setelah lembar pinjam arsip Anda buat rangkap 3, maka lembar kedua akan disimpan oleh A. Anda sendiri sebagai arsiparis. B. Sekretaris. C. Pihak peminjam. D. Tempat arsip yang dipinjam. Jawaban yang benar adalah C. Pihak peminjam. Di bawah ini adalah metode pemusnahan dokumen rahasia yang dinilai ekonomis, bersih, nyaman, bebas polusi dan tidak terulangkan adalah A. Pembuburan. B. Pembakaran. C. Metode kimia. D. Pencacahan. Jawaban yang benar adalah A. Pembuburan. Seorang arsiparis ahli pertama sedang melakukan penilaian terhadap nilai guna arsip di instansinya. Ia menemukan sebuah dokumen yang memiliki nilai pembuktian terhadap hak dan kewajiban warga negara. Nilai apakah yang dimiliki oleh arsip tersebut? A. Nilai guna administrasi. B. Nilai guna hukum. C. Nilai guna keuangan. D. Nilai guna ilmiah dan teknologi. E. Nilai guna sejarah. Jawaban yang benar adalah B. Nilai guna hukum. Salah satu bentuk mitigasi untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib maka dapat digunakan tools. A. Kartu indeks. B.
Kartu tunjuk silang. C. Outslip. D. Buku arsip. Jawaban yang benar adalah C. Outslip. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu adalah A. Arsip dinamis. B. Arsip vital. C. Arsip aktif. D. Arsip inaktif. Jawaban yang benar adalah A. Arsip dinamis. Dalam mengklasifikasikan jenis-jenis arsip, seorang arsiparis ahli pertama menemukan sebuah dokumen yang berisi informasi tentang struktur organisasi instansi. Berdasarkan fungsinya, jenis arsip apakah ini? A. Arsip vital. B. Arsip dinamis. C. Arsip fasilitatif. D. Arsip substantif. E. Arsip statis. Jawaban yang benar adalah C. Arsip fasilitatif. Demikian pembahasan contoh-contoh soal seleksi calon ASN. Dukung kemajuan channel soal calon ASN ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dan berbagi video ini agar semakin bermanfaat. Terima kasih.